Salam, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Selamat siang di Amerika. Oh, di sana lagi tengah malam ya. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Saya baru saja khutbah di gereja Chinese. Jadi saya diundang di sebuah gereja Chinese di Amerika. Judul hari ini, apakah orang Kristen itu wajib berpuasa? Berpuasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau sekedar menahan diri dari lapar dan haus, ya itu nggak puasa. Yang pertama, perintah puasa di dalam Kristen jelas sekali ayat-ayatnya, tetapi saya akan membicarakan dulu perintah sholat di dalam puasa di dalam Islam. Puasa Ramadan disyariatkan pada pada tahun kedua setelah hijrah, berarti tahun ke-14 kenabian Muhammad, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Sya'ban pada suatu tengah tahun Nabi Muhammad dan umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Puasa Ramadan pertama disyariatkan seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu tulis Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Buka dalam bukunya Ringkasan Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, seorang rektor dan ahli Islam, rektor Al-Azhar Mesir. Tahun pertama puasa Ramadan mulai disyariatkan pertama kali bertepatan setelah umat Islam diperintahkan memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang di Mekah. Jadi orang-orang Islam ini selama perintah sholat itu ada 17 bulan Muhammad kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem. Nah, itu perintahnya itu. Baru kemudian bersamaan dengan pemindahan kiblat itu. Nah, jadi aneh juga. Tapi harus kita tahu kenapa syariat pindah Ka'bah itu, kiblat itu, karena Nabi Muhammad sudah lebih kurang 2 tahun itu mengajak orang Yahudi dan orang Kristen untuk percaya kepada agama dia. Ya tentu saja harus menguji Muhammad ini benar nabi dan sebagainya. Ternyata dari pengamatan orang Yahudi dan orang Kristen, Muhammad ini bukan nabi. Karena hanya 2 orang Yahudi yang masuk Islam, maka kecewalah Muhammad, lalu dipindahkan Ka'bah itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Yerusalem ke Mekah. Nah, itu ceritanya, itu cerita yang kokoh. Tentu saja saudara-saudara nggak mampu menjawabnya ataupun marah dengan apa yang saya katakan ini, karena dalam sejarah semua dan saya berbicara tentang fakta. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, penjelasan yang diriwayatkan juga oleh Ahmad melalui jalur Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa pensyariatan puasa itu melalui 3 tahap, dan pensyariatan puasa juga melalui sholat juga melalui 3 tahap. Awalnya ketika tiba di Madinah, Rasulullah Muhammad ini, para sahabat berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan beliau juga berpuasa hari Asyura. Lalu kemudian turun syariat puasa Ramadan yang ditulis di dalam Quran surat ke-183 surat kedua. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan itu
sebagaimana juga disyariatkan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu bertakwa, yaitu keterikatan hati kepada Allah. Jadi itu ceritanya, saudara-saudara. Lah kalau saya harus berpuasa lagi, nah nanti saya cerita bahwa saya kira bahwa orang Kristen itu tidak berpuasa, ternyata berpuasa. Itu nanti. Jadi awal-awal perintah syariat puasa itu masih ya siapa mau puasa silakan, enggak ya sudah gitu. Dengan sengaja tanpa alasan tidak mau berpuasa silakan tidak berpuasa. Jadi begitu sampai kemudian ada ayat yang mengatakan faman sahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu hadir pada negeri tempat tinggalnya itu bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Maksudnya bulan puasa gitu. Lah saya bukan negeri saya di Amerika, saya yang nggak perlu puasa dong. Haleluya. Puasa yang aneh, budaya puasa itu di Indonesia pokoknya kalau sudah puasa minta-minta. Minta-minta. Itu suaranya ada. Minta-minta terus. Maka seluruh kota di Indonesia itu penuh dengan fakir miskin, minta-minta, merusak, mengganggu lalu lintas. Nah, inilah yang tidak pantas untuk dibudayakan. Jadi Indonesia itu kasihan bulan. Muncul setiap perempatan jalan penuh dengan orang fakir miskin, kotak amal masjid, penjual asongan. Penjual asongan tuh banyak sekali. Bahkan yang minta-minta di jalan tuh pakai toa lagi. Ini tidak boleh ditiru oleh orang Kristen untuk membuat toa kota amal untuk gereja, itu nggak boleh. Maka serentak berkerumun di semua kota di Indonesia, apalagi Bandung. Bandung itu adalah kota yang semerawut kalau bulan puasa, apalagi menjelang Idul Fitri itu. Pengamen, ada minta-minta, ada kotak masjid ada. Saya nggak tahu apakah masjidnya di mana, dibangunnya di mana. Tidak jelas. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ya. Ya kalau ngomong begitu ya di Amerika ya nggak ada yang minta-minta, toa masjid juga nggak ada. Bahkan di satu kota yang sedang saya tinggal ini, saya nggak nyebut dulu kotanya ya. Pokoknya saya sudah keliling Amerika, seluruh kota. Di kota ini, jangankan toa masjid, ayam saja nggak boleh dipelihara di kota ini. Menurut aturan wali kotanya, nggak boleh pelihara ayam. Kenapa? Nanti jam 4 pagi itu sudah bunyi kuk-kuk-kuk, klodok-dok, gedodok-dok. Kalau orang Indonesia kukruyuk, kalau orang Amerika panggil klodok-dok gitu. Lucu juga ya. Nggak boleh dipelihara ayam di sini karena mengganggu orang. Orang mau tidur, ya. Jadi nggak boleh ribut. Ayah rohani saya itu nanya kepada saya, apakah jam bandulan ini akan mengganggu kamu tidur, nak? Saya bilang, itu oke, nggak apa-apa. Saya bilang, sudah biasa toa masjid itu ribut. Di setiap hari itu subuh itu ada 4 toa masjid, barat, timur, selatan, utara. Makanya saya ucapkan selamat berpuasa bagi saudara-saudaraku dengan nyaman dan aman karena tanpa FPI. Haleluya. Aduh, Habib Saifuddin Ibrahim kalau nggak nyinggung, nggak enak apa. Sebenarnya pemerintah Indonesia kalau begitu
menghadapi gepeng dan orang-orang anak-anak jalanan ini, ya pemerintah Indonesia sebenarnya harus punya kemampuan untuk menghapuskan budaya rusak ini. Kenapa tidak mengerahkan polisi, tentara begitu untuk menangkap orang-orang yang mengganggu toleransi dan damai ini, yang mengganggu perjalanan ini. Orang-orang itu biarkan saja, taruh di panti asuhan, taruh di panti penangkapan, panti sosial gitu. Supaya tidak ada lagi. Nah, polisi-polisi yang nganggur, tentara-tentara yang nganggur, itu harus melakukan hal yang sama. Kenapa kok hanya mengerahkan 25 polisi untuk menangkap NKC? NKC loh, ditangkap 25 polisi di Bali itu. Padahal KC itu nggak bakal lari, nggak akan kabur. Mau kabur kemana coba? Bukankah polisi juga banyak melakukan hal-hal kesalahan dan mempermainkan hukum, otak-atik hal yang tidak perlu? Orang nggak bersalah jadi bersalah. Iya, ada polisi itu macam-macam. Nggak usah lah polisi nunggu di perapatan, itu nggak boleh. Nggak ada polisi Amerika yang nunggu di perapatan kayak begitu. Ya, tidak ada, Pak. Nah, sementara TNI hanya latihan melulu, perang nggak pernah dikirim ke sana kan, ke Armenia itu. Indonesia mau membela Rusia apa Armenia? Ya kalau orang Islam pasti membela Rusia untuk menghancurkan Armenia yang mayoritas Kristen. Itu tuh yang dipikirkan, bukan bagaimana membela perdamaian, berjuang untuk kebenaran dan menegakkan keadilan. Ini membela sesama agama, ya rusak jadinya. Kenapa ABRI masuk di desa AMD tidak berjalan lagi untuk membantu dan membangun kebersihan, keindahan desa-desa itu? Bantu dong. Nah, kita sekarang masuk ke dalam orang Kristen berpuasa. Jadi kalau orang Islam itu berpuasa hanya pindah waktu makan aja, ya, nggak makan siang aja, subuh sampai maghrib makan. Sedangkan kalau malam itu maghrib dengan subuh nggak makan, ya sama aja, cuman pindahin waktu makan aja. Matius 4 ayat 2. Yesus berpuasa dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Musa berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan 10 commandment, 10 perintah itu. Muhammad berpuasa hanya untuk mendapat satu perintah. Apa? Motong tengkuk orang, dipotong sama dia pakai pedang. Apakah tujuan puasa menurut Alkitab? Nah, ini yang penting dari semuanya ini. Sebelum saya akan membacakan, menyampaikan apa makna puasa bagi orang Kristen. Menurut Alkitab, Yesaya 58 ayat 6 sampai 9, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau
memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi puasa itu tujuannya untuk membuka kelaliman. Apa? Hukum penistaan agama hapus. SKB 3 Menteri hapus. Siapa itu ya? Mahfud. Menteri Mahfud hapus itu. Yasona Laoli hapus itu. SKB 3 Menteri dan pasal penistaan agama itu hanya merugikan. Biarin aja orang mau membangun rumah ibadahnya apa saja, terserah. Orang Islam sih kalau membangun rumah ibadahnya tanpa izin, setiap kilometer mulai dari Banyuwangi sampai ke Anyer sana itu ada masjid, nggak ada yang ganggu, ya, yang sholat pun nggak ada yang marah. Tapi coba satu orang lempar masjid, pasti yang dituduhnya itu orang Kristen, padahal yang lempar orang gila. Inilah yang harus saya omongkan, inilah yang harus saya katakan kepada bangsa saya yang saya cintai, yaitu orang-orang Al-Qadruniyah. Itu. Jadi tujuannya adalah membuka kelaliman, memberikan, memecah-mecahkan roti, membawa orang lapar ke rumahmu, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ketika kita membawa dan mengasihi orang fakir miskin, pada waktu itulah kita akan menikmati kebaikan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, kata Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, ini aku. Makanya saya datang ke Amerika itu Tuhan Yesus bilang, ini aku. Jangan susah Saifuddin Ibrahim. Jangan khawatir dan jangan takut sedikit pun terhadap mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi mereka tidak takut dengan orang sang Tuhan, Raja segala geraja yang akan mematikan nyawamu, yang membuang nyawamu masuk neraka. Karena kamu tidak percaya dengan Yesus Kristus. Ya, akan memanggil nama Tuhan dan menjawab, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk belenggu kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah-fitnah orang dengan jarimu. Jadi ingat tuh JT, kamu sudah ngata-ngatain saya ya. Kamu akan kena akibatnya JT. Nah, pendeta-pendeta yang nggak benar, orang-orang Kristen yang kurang bagus, itu jangan menunjuk-nunjuk dengan jarimu. Sikap berpuasa itu bagaimana? Cara bersikap berpuasa. Matius 16 ayat 17, Matius 6 ayat 17 sampai 18 itu, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi berpuasa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus jangan sampai ketahuan orang. Ya, jangan sampai ketahuan orang. Melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Tuhan yang tersembunyi itu sudah tahu kamu sedang berpuasa. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi cukuplah Tuhan yang melihat puasa kita ini. Dan puasa kita ini untuk Dia, bukan untuk
orang lain, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menjadi la'allakum tattaqun, supaya bertakwa, bukan itu. Kita nggak bisa mengukur takwa orang, kita nggak bisa mengatur ibadah orang, nggak bisa. Takwa itu kayak apa sih? Nggak jelas. Semua nggak jelas ngikutin agama itu. Mari kita lihat ayat 16. Ayat 16-nya, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, atau berkata kepadamu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Nah, di Amerika baru hari Minggu, di Indonesia sudah hari Sabtu. Oke, saudara-saudara, terima kasih ya sudah mendengarkan khutbah saya ini.